أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang beriman hatinya tenang, tenteram dengan zikrullah. Itulah ketenangan hati kita. Itu yang kita cari dalam kesibukan dunia, masalah sini sana. Kita mencari ketenangan hati. Itu salat. Itu kesempatan bagi kita. Mohon saya ke sana. Dari awal hanya menghadapi ibu-ibu ini, ke bapak-bapak ini. Ini ada pertanyaan. Kok di sana, di luar sana ada orang yang enggak salat. Tapi hidupnya baik-baik aja lah. Hartanya banyak. Tenang, nikmat dia. Demi Allah, enggak nikmat kehidupannya. Ditanya seorang alim, apa azabnya orang yang enggak salat? Beliau menjawab, azabnya dia enggak salat. Itu cukup azab yang besar bahwa dia tidak diizinkan oleh Allah dia bisa salat. Itu cukup azabnya. Tidak diizinkan oleh Allah dia bisa gabung bersama jamaah di masjid. Itu azab. Jauh dari masjid, jauh dari Allah, itu azab. Walaupun dia memiliki dunia, wallahi azab kalau dia tidak melaksanakan salat. Kalau melaksanakan salat itu orang kaya. Memiliki lebih besar daripada dunia. Contoh, saya kasih contoh. 2 rakaat sunnah, bukan fardu. Yang dianjurkan menjaganya terus setiap hari. 2 rakaat sunnah qabliyah subuh. Dianjurkan melaksanakannya. Walaupun dalam safar di mana-mana jangan tinggalkan. Karena 2 rakaat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkannya. Keutamaannya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Berarti orang yang melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh seakan-akan dia memiliki dunia. Itulah orang kaya abadi yang jaga salat. Itu baru sunnah qabliyah, apalagi fardunya. Karena itu bersyukurlah Bapak Ibu. Bersyukurlah kepada Allah ketika diberikan taufik oleh Allah bisa salat. Ketenangan hati. Walaupun kita memiliki segalanya tanpa salat, gak ada artinya. Gak ada kenikmatan hakiki kecuali salat itu. Tahu kenapa? Allah yang menciptakan kita. Allah Maha tahu kebutuhan kita. Allah menciptakan ruh kita, karena itu ruh kita butuh salat, butuh Allah. Harta, makan, minum, jalan-jalan, kaya, raya, tidak memenuhi kebutuhan ruh. Itu memenuhi kebutuhan jasad, senang, nikmat wajahnya. Tapi di dalamnya enggak. Karena itu butuh rukuk, sujud. Itu baru hati kita tenang. Ada seorang alim, seorang saleh dulu. Beliau punya masalah, punya hajat dalam kehidupan. Langsung dia menambil air wudu, salat 2 rakaat.
dianjurkan kalau menghadapi masalah dalam kehidupan, ujian, ya, kita lari kepada Allah. Tidak ada solusi kecuali Allah yang selalu membantu menolong kita. Dia menambil wudu, salat 2 rakaat. Tujuannya apa? Minta hajatnya kepada Allah. Boleh. Boleh. Kapan saja punya hajat, punya masalah, ambil air wudu, salat. Dia salat. Allahu Akbar. Salat, ruku', sujud. Salat, ruku', sujud sampai salam. Tapi dia lupa hajatnya. Lupa minta kepada Allah. Setelah salat baru sadar. Kenapa? Kata beliau, saya merasa kenikmatan dalam salat sampai saya lupa hajatnya. Sampai saya lupa dunia semuanya. Itu yang kita cari. Semoga ya Rabb, Allah memberikan kepada kita kenikmatan dalam salat. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi jangan dikira ya Syekh, ketika orang itu yang tidak sholat dengan dilimpahkan, diberikan kelimpahan harta, justru dia itu diberikan kenikmat, tapi itu justru diberikan azab ya Syekh. Azab dan miskin. Na'udzubillah summa Tahu na'udzubillah. miskin? Miskin itu bukan hanya yang tidak punya harta, tidak punya rumah. Miskin itu yang jauh dari Allah. Masya Itulah Allah, miskin na'udzubillah dunia summa akhirat. na'udzubillah. Terima kasih Syekh atas tausiahnya. Nah berikutnya kami persilahkan kepada jamaah untuk kembali mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Edi ya.